Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah di dalam hari yang spesial kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita, pengagungan kita kepadanya, Raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu buat setiap kami. Kami boleh ada hari ini, sampai hari ini. Itu semua karena Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau menghampiri tahta kasih karunia. Kami mau bawa pujian kami, korban syukur di pagi hari ini. Terimalah ya Tuhan segala pujian, segala hormat kami. Kami beribadah kepada-Mu dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami bersepakat untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan yang layak untuk menerima segala puji-pujian. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah-Mu, bawa pujian bagi-Mu. Haleluya. Layak Engkau Raja, dipuji disembah, Sang Khalik semesta berkuasa. Ajaib Engkau Tuhan, berlimpah anugerah, surga bumi sujud dan menyembah. Bagi Raja segala raja, hormat pujian dan syukur, kekuatan, kebesaran bagi nama-Mu penebus, Anak Domba yang memerintah dalam kekekalan kemuliaan. Kau bertahta untuk selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, berlimpah anugerah, surga bumi sujud dan menyembah. Bagi Raja segala raja, hormat pujian dan syukur, keagungan, kejayaan bagi nama-Mu penebus. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Kau berkuasa untuk selamanya. Bagi
Raja, segala raja, hormat pujian dan syukur, keagungan, kejayaan bagi nama-Mu penerus, sebab Engkaulah yang mempunya kerajaan, kuasa, kemuliaan. Kau berkuasa untuk selamanya. bagi Raja segala raja, Bagi Raja segala raja, hormat pujian dan syukur, keagungan, kejayaan hanya bagimu, hanya bagi namamu, Yesus, Engkaulah yang mempunya kerajaan, kuasa, kemuliaan. Kau berkuasa untuk selamanya. Kau berkuasa untuk selamanya. Kau berjaya, Kau berjaya untuk selamanya. terimalah segala hormat kami ya Tuhan Yesus. Kami agungkan Engkau di tempat ini. Terpujilah namamu ya Raja di atas segala raja. Kaulah yang disembah, Yesus, Raja mulia, ajaib Engkau Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu. Pujilah nama Tuhan di tempatnya yang kudus. Pujilah nama di atas segala nama. Raja yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan hidup. Layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Sebab Engkau ya Tuhan, Allah yang memerintah, dulu, sekarang, dan selamanya, tak pernah berubah. Kuasa-Mu yang dahsyat. Biarlah kekaguman kami akan pribadi-Mu Tuhan senantiasa terus mengobarkan kami dalam mengiring Engkau. Tetap bersemangat ya Bapa, memiliki kekuatan yang dari Engkau. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami percaya pagi hari ini ketika kami tinggikan Engkau di tempat ini bersama-sama,
Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berperkara di tempat ini menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, melawat setiap kami, memulihkan kami, menyegarkan kami, menyembuhkan kami ya Tuhan. Serabata kana Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari angkat suaramu sekali di hadapan Tuhan sampai kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua, atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Mari bersama-sama kita mau datang meninggikan nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Karena kita datang pagi hari ini dengan satu alasan, untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau
satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Kita mau terus tinggikan nama Tuhan, amin. Karena Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha mulia. Bersama-sama katakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata
atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Engkau Tuhan yang berkuasa dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Oh, oh. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita rindu untuk kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kita datang lebih lagi ke hadapan Tuhan. Kita mau mendekat lebih lagi. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami ingin mendekat kepadamu lebih lagi Tuhan. Thank you Jesus. Shikaradarama. Haleluya. Kami datang Tuhan. Kami rindu Engkau. Biarlah pagi hari ini Kau menyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus Tuhan. Thank you Ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kita angkat pujian sekali lagi bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang,
sore Tuhan. Penuhi setiap kami pagi hari ini Yesus. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menyegarkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan, menguatkan, memberikan penghiburan bagi setiap kita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya yang senantiasa terbuka, menyambut setiap kehadiran kedatangan anak-anaknya. Mari bebaskan rohmu, menyembahlah di dalam roh, bersekutulah dengan Tuhan. Kami menyadari kami perlu Engkau selalu Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Karena kami mau senantiasa terus hidup di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau Yesus. Terus mendekat mencari wajah-Mu Yesus. Kami percaya di hadirat-Mu Tuhan. Engkau memberikan segala yang terbaik bagi setiap kami anak-anak. Teruslah bersekutu. Nikmati saat ini. Sebab Tuhan juga rindu untuk memberkati setiap kita. Menguatkan kita. Janganlah engkau takut. Apapun yang kau hadapi, Tuhan senantiasa menyertai. Dari sejak awal bahkan sepanjang perjalanan kita, Tuhan senantiasa setia buat kita. Tuhan selalu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama.
Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saatku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Di dalam hadirat-Mu kami mau tinggal tenang ya Tuhan. Kami mau menikmati setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa untuk hadirat-Mu. Bahkan urapan-Mu yang telah Engkau curahkan. Dan kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Kami bersuka cita Engkau kumpulkan kami untuk mengingat kembali Engkau Allah yang bangkit. Bahkan Engkau naik ke surga. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami biar Tuhan ingatkan kami kembali akan kebenaran firman-Mu. Dengan kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau mampukan kami untuk jadi pelaku firman. Hidup kami memuliakan Engkau. Banyak orang dibawa ke dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur menyambut firman-Mu dengan bersuka cita. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan sama-sama boleh katakan amin. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, semua bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya, saya percaya Tuhan juga disenangkan dengan nyanyian pujian penyembahan kita. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Esther Waluyo. Saya juga dari GBI. Tapi saya biasanya melayani di Pusat Pelatihan Pujian Penyembahan yang ada di Cimahi. Terima kasih untuk Pak Ishak, Bu Ripka, dan seluruh tim yang mengizinkan saya ada bersama-sama dengan GBI Pastor di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur ya bahwa Ascension Day, hari kenaikan ini di Indonesia boleh menjadi satu hari libur nasional ya. Di banyak negara besar seperti di Amerika, Australia, bahkan di UK, di China gitu ya. Ini bukanlah satu libur nasional. Ini bukanlah satu hari yang istimewa buat mereka sehingga tidak ada hari libur ya. Jadi ini kita bersyukur karena kita dulu mungkin juga karena dijajah ya oleh Belanda, makanya ini ikut terus sampai hari ini ya. Jadi kalau di beberapa negara Eropa ini memang menjadi hari libur nasional seperti di Jerman, di Belanda. Jadi kita terikutlah dengan sejarah kita ya. Semua bersuka cita, amin. Nah, baik. Kalau yang senang judul, saya kasih judul sharing saya pagi hari ini ya, yaitu penobatan bukan perpisahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita mendengar ya, sudah pernah dengar kisah banyak nama-nama besar. Misalnya siapa? Alexander Agung atau Napoleon Bonaparte gitu ya. Nah, ini adalah nama-nama besar yang mengubah sejarah dunia, yang mengubah wajah dunia ya. Prancis saat itu sedang di titik terendahnya,
Tapi kemudian dan penuh ketakutan, tapi kemudian seorang Napoleon bangkit gitu kan. Dan dia bikin hukum-hukum yang baru, lalu dia memimpin militer dan dia menjadi negara yang kuat, ya, bisa bertahan di Eropa. Tapi pada akhir hidupnya kemudian dia diasingkan, kesepian dan mati sendirian, ya. Jadi ada banyak nama besar yang kita tahu di Indonesia juga, kalau kita lihat ada yang disebut Bapak Bangsa, ada yang banyak, ya. Tapi waktu mereka selesai, dan selesailah, ya, kita nggak pernah lagi dengar mereka kecuali cuman sejarah. Nah, tetapi hari ini kita bukan sekedar mengenang, ya, bukan sekedar mengenang satu pribadi yang katanya dulu pernah besar gitu. Enggak, kita nggak sedang sekedar bernostalgia hari ini, tetapi kita sedang meneguhkan kembali kebenaran-kebenaran yang terjadi karena Tuhan naik ke surga. Nah, kita perlu mengerti bahwa Tuhan kita selalu sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi Dia adalah Allah yang bergerak. Ya, jadi dari kitab Kejadian bahkan di pasal 1 sekalipun, ya, dia dari pasal 3 dia sudah katakan, kalian jatuh, tapi saya akan tebus kalian. Dan dia lakukan apa yang dia katakan, dan dia kirim Yesus mati, bangkit kembali, dan kemudian naik ke surga. Jadi kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki rencana kerja. Dan setiap rencana kerja yang kita tentu dengar dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, para nabi, tercatat dengan jelas di Alkitab. Ratusan jumlahnya kalau kita mau pelajari, dan semuanya itu sebagian besar sudah digenapi. Dan di akhir zaman ini, di penghujung akhir zaman ini, biarlah kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan firman, karena sebetulnya seluruh peta kehidupan ada di situ, ada di dalam Alkitab. Tuhan sudah ngomong sama kita, ya, dan Dia adalah Allah yang bergerak. Dia sama, tapi Dia bergerak, ya. Dia punya rencana dan Dia genapi rencananya. Nah, saya ajak kita lihat dulu Efesus pasal yang pertama. Beberapa ayat kita baca dari ayat yang ke-19. Boleh next, ya. Nah, boleh kita baca sama-sama, ya. Kalau baca tentu jangan seperti baca koran, karena kalau baca koran, ya, betapa besar hebat kuasa-Nya. Kita mau baca dengan penuh iman. Amin. 2, 3. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan dengan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, ini memang ayat yang sangat penting sebetulnya, ayat 23. Dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi kalau ini Kristus, ini kepala, ya. Horor ya kalau kepala nggak ada tubuh ya. Masa kepalanya melayang sendirian, ya, itu adanya di film horor dong. Tapi kepala harus memiliki tubuh, ya, tempat dia meletakkan kepalanya. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia, ya, mau letakkan kepala di mana? Dia sedang bicara tentang tubuh, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita adalah gereja Tuhan, satu tubuh yang harus unity. Kita unity bukan karena kita uniform, ya.
harus angkat tangan, semua angkat tangan. Bukan, kita semua berbeda-beda. Bahkan karunia kita berbeda-beda. Talenta kita berbeda-beda, latar belakang kita berbeda-beda. Dan ada banyak hal yang membedakan kita nggak bisa pilih juga. Ya, ada yang dari suku ini, suku itu, kita nggak pernah pilih. Bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang tentukan. Nah, di dalam segala perbedaan itulah Tuhan mau kita saling menerima. Kita mampu mengerti bahwa ya, dia memang berbeda dari saya. Ya, dia memang belum memahami apa yang saya sudah pahami. Ya, jadi ada perbedaan maturity, ada perbedaan kedewasaan di antara kita. Ada yang masih banyak tuntutan, ada yang sudah bisa memahami, bisa menerima, ada yang hatinya sudah lapang sekali seperti lapangan sepak bola, ada yang masih penuh ketakutan. Ada banyak hal di antara kita, tetapi satu hal yang Tuhan minta, kita harus jadi tubuh yang menyatu. Ya, kita harus, enggak semua bisa jadi tangan kanan, pasti ada yang jadi tangan kiri. Tangan kanan enggak bisa bilang sama tangan kiri, kok lu lemes banget sih, ayo dong semangat dong. Ya karena kita ini terlatih sekali ya. Nah yang tangan kiri juga perlu dilatih, perlu didorong, perlu dikuatkan, perlu dihibur juga. Kamu bisa, ayo semangat, cayo. Ya, bukan kita saling lemes tuh dia. Ya, jadi saya senang sekali. Saya tidak menyangka hari Kamis, saya pikir ini long weekend. Kayaknya jemaat udah kabur kemana gitu Pak Ishak. Ternyata penuh juga. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan taruh kerinduan di dalam hati kita untuk semakin mendekat kepada Dia. Dan saya percaya bahwa kita semua juga bukan hanya mengikuti Tuhan, tapi kita juga mau menjadi tubuh yang menyatu karena Dia adalah kepala. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, boleh next slide ya. Akhir dari pelayanan Yesus di bumi, akhirnya Dia harus selesai. Ya, tapi itu menjadi awal dari pelayanannya di surga. Nah, kita bisa melihat bahwa waktu tadi saya katakan Allah itu bergerak, ya. Dia bergerak dengan episode. Demikian juga hidup kita. Hidup kita itu ada musim-musimnya. Ada musim-musim yang memang harus berlalu. Musim-musim yang memang harus selesai. It's over. Kita enggak bisa lihat ke belakang terus menyesali, bilang kenapa ya? Aduh dulu tuh enak banget loh sebelum pandemi itu semuanya luar biasa. Ya, tapi ada yang sudah selesai, ada yang memang harus berlalu dan memang sudah tidak lagi kembali. Kita harus masuk ke musim yang baru. Dan untuk musim yang baru kita perlu pakai jubah yang baru. Kita perlu pakai perilaku yang baru. Itu sebabnya Tuhan bilang, ayo berubah oleh pembaharuan akal budimu. Ya, ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Yesus sebagai anak Allah, dia turun ke bumi, dia selesaikan tugasnya di muka bumi untuk menjadi korban yang menebus segala dosa umat manusia. Sekarang sampai selama-lamanya dia sudah selesaikan. Dan setelah dia selesai, dia melanjutkan lagi dengan pelayanan yang baru. Kalau sekarang dia ada di sebelah kanan tahta Allah dikatakan. Dia sedang bersyafaat bagi kita. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus itu bukan kabur. Ya, dia bukan tersisihkan, dia bukan ya udah deh aku di dunia kayaknya segini aja, terus aku udah ditangkap, dirajam, dihancurkan, disalib, ya udah deh aku pulang dulu aja. Dia bukan ngambek ya, tetapi dia sedang bergerak dengan berbagai rencananya dan dia meneruskan legasinya kepada murid-muridnya. Yang murid-murid boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dia tidak bergerak sendirian, tetapi dia memberikan kepada kita rencana-rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dia naik dan bertahta. Ya, dia bukan meninggalkan kita sendirian. Nanti saya akan
bahwa kita sama-sama melihat bagaimana sebetulnya kita nggak pernah sendirian. Sering kita merasa sendirian, tetapi kita sesungguhnya tidak pernah sendirian. Bahkan saat kita tahu persis kita baru saja jatuh, ya, jatuh ke dalam satu kesalahan. Katakanlah kita merasakan bahwa wow, ini dosa, ya. Tetapi Allah yang omnipresence itu, yang maha hadir, dapatkah kita dipisahkan dari Dia? Sebetulnya nggak bisa juga, ya. Tetapi untuk kita mengalami kepenuhannya tentu kita perlu bertobat. Tapi Dia selalu hadir. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi walaupun Dia naik dan Dia bertahta, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Jadi Dia naik ke surga, elevation, bukan evacuation, ya. Dia bukan kabur, dia bukan sedang mengungsi, dia bukan cari tempat aman. No, tetapi Dia bertahta. Bukan, udah selesai deh tugasku di bumi. Dia bukan sedang leyeh-leyeh istirahat, bukan. Tetapi Dia bertahta. Kalau bertahta itu artinya, ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang Dia sedang kerjakan dan selesaikan. Nah, apa artinya semua ini buat kita? Ya, kenapa kenaikannya ternyata mengubah hidup kita? Di dalam hal apa kenaikannya mengubah hidup kita? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, dikatakan kita artinya sekarang memiliki seorang pembela, seorang advocate, ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, kita telah ditebus, kita telah dibebaskan dari segala kutuk dosa, dan kita telah disucikan. Dan sekarang kita perlu berjalan di dalam kebenaran. Kita perlu berjalan di dalam kekudusan. Kita berjalan sebagai orang kudus. Ya, kita dulu orang berdosa. Tapi sekarang dosa kita sudah diampuni. Kita berjalan sebagai orang kudus. Tapi di dalam perjalanan itu apakah kita masih bisa melakukan kesalahan? Tentu, ya, karena sifat lama kita, kalau kita tidak setiap hari sangkal diri, tidak setiap hari pikul salib, tidak sungguh-sungguh menerima bahwa matikanlah dalam dirimu segala hal yang bersifat kedagingan. Ya, saya nggak buka ayatnya karena waktu, tetapi ayatnya bilang matikan, bukan usahakanlah jangan kamu melakukan yang daging ya, usahain dong. Nggak ada, ayatnya nggak bilang begitu. Ya, ayatnya bilang matikan. Nah, kalau kita lakukan ini semua, ya, kita akan berjalan dengan Tuhan. Tapi waktu kita lengah, waktu kita mungkin lelah, bisa terjadi kita jatuh. Dan waktu kita jatuh, ya, bukan artinya palu diketok kembali. Payah nih. Udah ditebus nih. Jatuh lagi. Udah nggak usah dipakai aja deh. Udah pinggirin aja. Enggak. Ya. Kita punya seorang pengantara pada Bapa. Ya. Bapa kita yang besar. Bapa kita penuh kasih. Tapi Dia juga kudus. Yang memisahkan kita dari Dia adalah dosa kita. Nah, pengurusan dosa inilah Yesus bertindak. Dia yang akan membela kita. Di dalam Wahyu 12 kita lihat, ya,
Saya ajak kita sebetulnya mau baca bagian B-nya. Tapi gak apa-apa, saya baca dari awal dikatakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya, pemerintahannya telah bekerja, keadilannya sekarang ditegakkan, hukum-hukumnya itu menjadi panutan. Ya, kenapa? Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, jadi kita juga perlu mengerti bahwa iblis cuma punya 2 senjata, yaitu penipuan, ya, dengan dakwaan, tuduhan, ya. Jadi waktu kita melakukan satu kesalahan, Roh Kudus akan menginsafkan kita, tetapi iblis akan menuduh kita. Menginsafkan waktu kita sikapi dengan pertobatan, dengan pengakuan, maka kita akan menerima pengampunan. Tetapi iblis berusaha menyudutkan kita, dia berusaha mendakwa kita, menuduh kita, penuh tuduhan, dan kita akhirnya merasa salah, kecil, tidak layak. Akhirnya kita menarik diri, semakin menjauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku bisa tahu itu suara siapa dari hasilnya. Waktu kita rendahkan diri, ya Tuhan, aku bersalah. Ya Tuhan, aku mau kembali. Ya Tuhan, aku mau bertobat lagi. Aku mau melakukan yang baik. Aku mau melakukan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, kalau ini yang kita lakukan tetap ada, nggak bisa. Oh, kamu pikir kamu siapa? Mana mungkin? Ya, kamu tuh udah salah. Udahlah, kamu tahu diri aja. Terus ya, kita tahu itu suara iblis. Kita tahu ya, kita harus bangkit. Nah, saya buka satu ayat, tidak ada di PPT ya. Semoga saya bisa ketemu ayatnya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kalau ada tuduhan-tuduhan iblis yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Aku gak layak, aku udah salah, aku gak mungkin lagi diampuni. Tuhan kecewa sama aku, Tuhan marah sama aku, Tuhan gak mau terima aku lagi, aku lebih baik. Kita tahu ini tuduhan iblis, ya, menentang pengenalan akan Allah. Tapi dikatakan di sini apa? Kami menawan segala pikiran. Makanya kita perlu sadar dengan pikiran-pikiran kita. Itu sebabnya kita perlu saat teduh. Itu sebabnya kita perlu tenang. Kapan terakhir kali ya kita tenang di hadapan Tuhan? Seringkali kita ambil waktu saat teduh, tapi di dalam masih berisik. Waktu kita tenang supaya kita bisa dengar suara Tuhan, ya. Dikatakan apa? Kami menawan segala pikiran, tentu pikiran yang bertentangan ya, yang bertentangan dengan firman dan menaklukkannya kepada Kristus. Kristus harus menjadi pribadi yang memiliki the final say, yang memiliki keputusan. Firman Tuhan yang harus menjadi keputusan bagi kita, bukan perasaan kita, bukan pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita tidak sesuai dengan firman, maka kita harus ambil firman untuk menjadi keputusan terakhir. Tetapi tentunya kalau kita nggak pernah baca firman, ini juga jadi masalah yang baru.
Itu sebabnya walaupun hanya beberapa ayat, tetapi membaca dengan sungguh-sungguh, ya, merenungkannya, masukin ke dalam hati. Ini menjadi koleksi senjata-senjata yang penting untuk kita bergerak bersama-sama dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang bergerak. Tadi saya sudah jelaskan. Dan dia mau kita ikut bergerak. Dia gak mau kita cuman camping aja. Bentar ya Tuhan, bentar. Buka tenda. Asik nih di sini, udaranya nyaman nih. Ya. Seakan-akan kita lagi jalan-jalan. Perjalanan hidup orang memang naik, ada krisis sedikit, tapi kamu naik bukan turun kata Tuhan. Ya, tapi seringkali waktu kita sudah naik nyaman, enak nih di sini daripada di bawah. Wah, ada otoritas nih. Ya, kita kemudian menjalan mendatar. Seakan-akan kita nggak ada lagi yang perlu diselesaikan. Nah, ini berbahaya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjalanan-perjalanan itu, iblis akan berusaha menahan kita dengan dia punya tipuan-tipuan. Gak usah, susah naik, berat. Ya, apalagi waktu setiap kali mau naik, Tuhan uji kita, udah siap belum nih naik lagi. Waktu kita diuji, ya, ada krisis-krisis yang memastikan kita kuat. Dan di tengah-tengah krisis itu ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Ada hal-hal yang harus dilepaskan. Ada yang naik gunung bawa piano, bawa kulkas? Enggak dong. Ya kan? Kita bawa seringan mungkin. Batu dan pasir ada beratnya kata Amsal. Tapi lebih berat dari itu adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Amsal katakan begitu. Kalau kita terus mau pegang, dia salah nih. Dia waktu hari itu salah banget. Dia bikin saya jadi begini nih. Walaupun sebenarnya setiap proses perlu kita nikmati dan itu membentuk kita lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Lebih kuat lagi, lebih lapang lagi, lebih punya persediaan maaf yang berlimpah. Tapi kita selalu bilang salah benar, ini salah nih. Sehingga kita enggak maju-maju. Padahal Tuhan bilang maju, ada banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Ada banyak pelayanan yang harus kamu emban. Ada banyak kepercayaan yang saya mau berikan. Tapi kita, enggak perlulah. Ada tuduhan-tuduhan, kamu mah enggak sanggup. Kamu mah enggak mampu, kamu emang bisa apa? Kamu di gereja mau sok jadi pelayan Tuhan, ya model kamu. Ini sebabnya kita perlu koleksi senjata untuk menjawab iblis yang katakan kita enggak layak. Yang katakan kita enggak sanggup. Yang katakan kita enggak perlu melayani. Udah nikmatin aja, udah tua juga, santai sedikit, udah waktunya pensiun juga. Dulu mestinya pensiun dini, ini udah umur segini, udah santai-santai. Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita bergerak. Kita juga harus bergerak. Waktu ada tuduhan-tuduhan, kita perlu menaklukkannya kepada Kristus. Kita perlu menjawabnya dengan firman. Firman harus menjadi keputusan terakhir bagi kita. Nah, yang kedua, kalau tadi dikatakan kita sekarang memiliki seorang pembela di dalam segala kesalahan yang kita buat, kita dibela oleh Tuhan. Kita dikuduskan kembali. Untuk apa? Supaya kita lebih tetap bisa mendekat kepada Bapa kita. Kita bisa dengar suaranya. Kita bisa dengar tuntunannya. Sehingga kita bisa bergerak bersama-sama dengan dia. Nah yang kedua, kita sekarang memiliki otoritas ilahi. Authority. Yang pertama tadi advocate. Yang kedua adalah authority. Nah Bapak Ibu Saudaraku, waktu sebelum Yesus naik ke sorga, dia katakan begini,
Ya, Yesus mendekati mereka, ini murid-muridnya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena itu, nah dengar baik apa yang Yesus katakan bagi kita sebelum dia naik ke sorga. Karena itu pergilah, karena itu bergeraklah, karena itu berpindahlah, karena itu tutup tenda kita. Ya, selesai dengan tenda kenyamanan kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Waktu Yesus katakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, ini enggak bicara tentang kuasa seakan-akan Yesus lebih kuat gitu, kayak Superman. Ada kuasa loh, ada power nih, ada power. No, bukan itu maksudnya. Tetapi kuasa yang dimaksud di sini adalah otoritas, ya. Otoritas untuk memerintah. Siapa yang bagaimanapun kita harus mengakui semenjak dua presiden sebelum ini, ya, kita di Indonesia menikmati jalan tol di mana-mana. Betul ya? Nah, sebelumnya nggak pernah ada, tapi sekarang kemana-mana, Jakarta, Surabaya, kurang dari 10 jam bisa, ya. Which is nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, ada seseorang yang diberi otoritas, dan otoritas itu dia pakai untuk membuat perubahan. Nah, Yesus diberi otoritas, lalu dia katakan otoritas ini saya berikan kepada kamu. Waktu kamu bergerak, kamu membuat perubahan. Sebelumnya dia katakan, kamulah garam, kamulah terang dunia. Ini hakikat kita orang percaya. Hidup kita ke atas memuliakan Tuhan. Ke samping kita harus pastikan kita menjadi berkat. Dan di dalam kita menjadi seperti Kristus. Ada pergerakan-pergerakan. Ada sesuatu yang disengaja. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, otoritas bicara kemampuan juga tentunya. Ya, Tuhan katakan kamu kepala, kamu bukan ekor. Artinya ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Keputusan-keputusan yang tentunya harus ditundukkan kepada firman Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan. Kita menaklukkan diri kita menaklukkan hati kita menaklukkan hidup kita menaklukkan keberadaan kita kepada Kristus. Nah, ini harus jadi kenyataan bagi kita. Ini harus jadi sesuatu yang nyata, bukan pengetahuan atau koleksi firman belaka. Ada amin? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Waktu Yesus naik ke sorga, dia berikan kita otoritas. Yang ketiga dikatakan apa? Kita sekarang memiliki jaminan, ya. Tuhan katakan begini, sebelum ini lanjutan dari yang tadi, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu kedekatan, ada satu pemuritan, ada satu hubungan di mana kita menerima impartasi. Nah, saya percaya sekali di gereja ini kita menerima banyak impartasi, banyak pengajaran, ada banyak tuntunan yang telah diberikan. Dan tujuannya, Tuhan katakan begini, tujuannya gini, biar kamu keren dong, biar kamu kelihatan dong, jemaat GBI pastor nih pasti nih. Bukan itu. Tapi Tuhan bilang, ajarlah mereka. Jadi aku ngajar di sini kata Tuhan, bukan supaya kamu punya banyak pengetahuan, bukan supaya kamu jadi jemaat yang katanya keren banget, yang tahu segala macam. Tapi kita perlu melakukannya
supaya kita bisa mengajarkan kembali apa yang sudah kita terima sebagai perintah Tuhan. Dan kita juga semua sama-sama tahu bahwa di dalam mengajarkan kembali kita nggak bisa cuman sekedar ngomong, kamu harus gini, kamu harus gitu. Seringkali metode itu percuma. Tetapi metode yang terbaik adalah waktu kita apa? Semoga di sini nggak ada yang lagi flu ya. Kenapa kalau lagi flu kita cuman ngobrol gini, pulang-pulang kita ikut flu. Bener ya? Nepak. Waduh kok bersin-bersin ya, hidung gue mulai meler nih. Kenapa ya? Iya kemarin tuh ngobrol cukup lama tuh sama si itu tuh. Dia lagi pilek banget. Wah kayaknya ketepak nih. Nah metode yang terbaik adalah waktu kita bergaul dengan mereka. Mereka dapat flu-nya dari kita. Mereka dapat pengajarannya dari kita. Ya, mereka dapat semua yang baik yang sudah kita terima sebagai perintah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan kalimat selanjutnya, ini penting banget. Inilah assurance kita. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Mari mengerti bahwa dia harus naik ke sorga karena kemudian dia bisa mengirimkan Roh Kudusnya. Dan apa yang terjadi waktu dia kirimkan Roh Kudus? Ya, dia kirim Roh Kudus. Dia katakan begini di dalam Yohanes 14, saya enggak buka ya karena waktu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, kita semua udah tahu lah ceritanya ya, 2020 gembala saya pergi, suami saya pergi, sahabat-sahabat saya pergi. Dalam 10 hari ada 5 orang terdekat yang pergi. Ya. Gembala saya, sahabatnya, suami saya, sahabat saya dan suaminya, which is mereka adalah wakil dari gembala saya. Dalam 10 hari. Kalau saya mau bilang saya sebatang kara, papa mama saya sudah nggak ada, anak-anak saya empty nester, anak-anak saya udah dewasa semuanya. Saya bisa dikatakan all alone, tapi kita nggak pernah sendirian. Ada amin? Tuhan janji, aku nggak pernah loh tinggalin kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia sedang berbicara tentang Roh Kudusnya. Ya, lalu dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong, perhatikan ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Problemnya juga kembali seperti yang tadi saya jelaskan. Kita terima enggak dari Tuhan? Kita terima pengajaran enggak dari Tuhan? Atau kita cuman bilang begini, oh iya dari mana Ci? Dari gereja. Dari mana kok? Dari gereja. Ketemunya di tempat makan. Kumaha tadi gereja? Ya gitu deh. Asik lah, asik. Alus, gerejana alus. Alus naon. Roh Kudus, dia mengurapi kita, dia memenuhi kita. Tapi dia juga akan ajar kita. Hari ini mungkin firman gak terlalu jelas buat kita. Hanya 30 menit. Tetapi waktu kita izinkan Roh Kudus mengajar kita. Bahkan dikatakan dia yang akan ingatkan kita. Tentu namanya diingatkan itu sudah harus ada dulu dong di subconscious kita, betul? Roh Kudus gak bisa ingetin kita yang gak pernah masuk ke dalam hati kita. Gak ada yang membedakan kita terlalu besar, terlalu hebat. Enggak. Yang membedakan cuman gini, kita mau dengar, kita mau terima, kita mau simpan.
Biasanya yang kita simpan yang berharga. Ada amin. Yang mana ya? Aduh, yang mana sih? Nggak inget yang mana. Dalam hati kita gini, nggak penting juga kali. Gitu kan? Karena nggak penting kita nggak inget. Tapi yang penting-penting kita selalu ingat. Kalau firman harus diajarkan. Bahkan dia perlu ingatkan. Berarti firman adalah hal yang sangat penting bagi kita. Dengan cepat ya kita selesaikan. Roh Kudus. Dalam pasal 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Di dalam hati kita ada yang mengingatkan kita, tapi Yesus mengampuni, tapi Yesus sabar, tapi Yesus. Siapa yang ngomong? Bukan kita yang terlalu hebat, tapi kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Dalam pasal 16 ayat 8 dikatakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9 katakan begini, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, saya tutup di sini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau nanti boleh dibantu dari multimedia, Yohanes 16 ayat ke-9 ini penting ya. Satu-satunya yang bisa membuat Allah kecewa adalah waktu kita tidak percaya kepada Dia. Tuhan bilang semua dosa akarnya cuma satu, nggak percaya. Tuhan bilang yang ini jangan ya, nanti kamu mati. Ya tentu ada pengaruh dari iblis. Tapi pada akhirnya Adam dan Hawa bilang, heunya masa iya bisa mati? Enggak kali. Sebenarnya mah waktu kita enggak percaya, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa saya mau tutup dengan hal ini? Kita tahu tadi bahwa kita punya seorang advokat. Kita ada otoritas, bahkan kita punya jaminan. Karenanya melangkahlah. Karenanya bergeraklah. Karenanya bertahanlah. Karenanya muliakanlah Dia. Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak bilang hidup ini nggak ada tantangan. Hidup ini selalu ada tantangan. Kita bergerak dari tantangan kepada tantangan. Tetapi melalui semuanya itu, kita harus tetap jadi berkat. Bahkan waktu kita bertahan, kita katakan ada firman yang menguatkan. Ada firman yang jadi kebenaran. Dan waktu kita putuskan, walaupun kita nggak ngerti, aku mau percaya. Itu kehidupan anak-anak Tuhan yang menyenangkan Dia. Tidak akan ada yang mampu. Tetapi waktu kita putuskan, aku tetap percaya. Jangan jatuh ke dalam dosa. Tundukkan dirimu pada firman. Karena firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Perkatakan firman, lalu katakan ini berlaku bagiku. Saya mau bangkit katakan. Saya mau berjalan karena saya tidak pernah sendirian. Saya mau berjalan, saya mau dihancurkan. Saya mau direndahkan. Karena tangan Tuhan yang kuat yang akan angkat saya kembali pada waktunya. Saya mau ngalamin ini. Saya mau ngalamin kedalaman dengan Tuhan. Saya mau ngalamin pertolongan yang lebih lagi dari Tuhan. Waktu kita lakukan itu, kita akan lihat. Ternyata kita lihat ke belakang, yang kemarin ada di sana, sekarang kita ada di sini. Bukan kuat gagah kita, tapi ada Tuhan yang dahsyat yang bawa kita bergerak terus dan terus. Apa masalahmu? Apa tantanganmu? Kalau Dia bilang hari ini rendahkan dirimu, rendahkan, ikuti Dia. Ikuti, Dia gak pernah tinggalkan kita. Dan pada waktunya kita lihat, wow, Dia angkat kita. Kenaikannya memberi kita seorang pembela.
memberi kita otoritas untuk melakukan firman, bahkan jaminan karena Roh Kudusnya ada di dalam kita. Saya undang pemain musik dengan singer boleh bantu di sini. Dengan cepat kita mau hampiri dia kembali. Korapaya shikanamaya syama kirapaka. Biar ini jadi kerinduan kita. Pujian yang tadi kita sudah naikkan. Biarlah Roh Kudusnya yang penuhi kita. Oh Rapaya Syama, kita biar jadi angkatan yang siap diutus Tuhan. Kita biar jadi angkatan yang siap bergerak dengan Dia. Haleluya. Datanglah sekarang, Buka hatimu, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia sedang infuse engkau dengan kuasanya. Dia sedang urapi engkau sekarang ini dengan api. apinya menyambarmu, apinya menyambarmu. Mari bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan dengan penuh kerinduan. Kuasamu urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sebentar, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita selesai, kalau ada yang hari-hari ini kau cuman santai, atau mungkin kau ragu-ragu, bisa gak ya, mampu gak ya, kayaknya gak mampu deh, kayaknya gak perlu deh, aku gak perlu melayani, aku gak perlu jadi berkat, aku gak perlu bertindak, yang penting aku baik-baik aja lah. Udah jangan macem-macem, jangan bikin masalah apa-apa, itu aja lah hidupku, sebentar. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan menyambar engkau dengan apinya. Agar engkau bergerak. Agar engkau melakukan apa yang menjadi tugasmu. Waktu engkau hadir dimanapun, engkau harus jadi berkat. Katakan kembali dengan iman, datang sekarang Tuhan. Bukan besok, bukan tahun depan. Ini waktunya kita bergerak. Sekarang Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini setiap kami percaya telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa terus menyertai kami, bahkan Engkau sebagai pembela kami Tuhan Yesus. Kami diberikan otoritas ya Bapa. Dia Bapa, saat ini kami menyadari, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu ada jaminan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Waluyo ya Bapa. Dimanapun Tuhan bawa dan tempatkan dia, bila nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama sekali lagi kita katakan amin. Puji Tuhan. Kami atas nama Gembala seluruh jemaat
Dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Esther. Tuhan berkati. Kita jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dan kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin.